pengorbanannya selama Ramadan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Dia merugi, ya. Dia sudah lapar, dahaga. Demikian pula saya katakan orang berpuasa ada dua model. Ada yang puasa malas-malasan, ada yang puasa ya ini hanya sekedar kewajiban, ingin melepaskan beban kewajiban. Ada yang dengan semangat. Browsing, lihat satu berita, dua berita, tiga berita, empat. Tidak tahu sudah 1 jam. Atau dia bagi-bagi. Pagi lihat setengah jam, siang setengah jam, tak tahu 2 jam sehari hilang. Coba itu kalau buat baca Quran. Coba itu kalau buat telepon orang tua. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Di antara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sungguh merugi. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan kedustaan, wal jahla, dan tidak meninggalkan kemaksiatan, wal amala bihi, dan tetap melakukan kemaksiatan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Artinya Allah tidak akan berikan pahala kepada laparnya dan dahaganya, ya. Pengorbanannya selama Ramadan tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Dia merugi, ya. Dia sudah lapar, dahaga, tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Ini hadis-hadis mengisyaratkan ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita akan sebutkan bentuk kerugian di bulan Ramadan secara sederhana, ya. Mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi 3, ya. Tentunya orang yang yang merugi di bulan Ramadan yaitu yang berpuasa tapi maksiat, ya. Ini adalah orang yang paling merugi di antara mereka, ya. Yang kedua, misalnya orang yang berpuasa namun tidak tidak semangat melakukan ibadah. Jadi malas untuk beribadah, ya. Yang ketiga, mungkin di antara yang merugi juga adalah orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan adab puasa. Ya, di antaranya banyak nanti kita sebutkan, di antaranya jidal atau debat, ya. Bertengkar, teriak-teriak, ya. Dan lain-lainnya. Tapi ini mungkin kalau saya mau klasifikasikan, inilah 3 orang yang 3 model manusia yang boleh kita katakan dia merugi di bulan Ramadan, ya. Yang pertama yang paling parah adalah yang berpuasa tapi maksiat, ya. Berpuasa tapi maksiat, ya. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian lain bahwasanya para ulama berselisih tentang orang berpuasa tapi maksiat. Bagaimana hukum puasanya? Bagaimana hukum puasanya? Maka ada beberapa jenis maksiat yang di situ jelas-jelas Rasulullah tegaskan bahwasanya amalan puasanya akan hilang. Seperti dusta tadi, kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi." Barang siapa yang berdosa ketika bulan Ramadan, maka puasanya sia-sia, laparnya dan dahaganya tidak ada manfaatnya, ya. Di antara jenis maksiat yang Nabi jelaskan bahwasanya pahala puasanya akan hilang. Kemudian juga para ulama menyebutkan dimaksud dengan qaula zur, perkataan dusta, yang setara dengan dia adalah ghibah. Barang siapa yang melakukan ghibah, ya, ngerumpi, menyebutkan keburukan orang lain ketika bulan Ramadan, maka puasanya juga batal pahalanya, ya. Batal pahalanya. Bahkan sebagian sahabat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya,
menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan ghibah maka bukan cuma pahala yang batal, puasanya juga batal, harus diulang. Tapi yang benar bahwasanya bahwasanya puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Puasanya sah namun pahalanya yang hilang. Jadi ada beberapa kemaksiatan yang spesial yang bisa menghilangkan pahala puasa. Banyak di antara hal yang menyedihkan, saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi, bukan di televisi tapi di kru televisi. Kemudian saya sampaikan hadis ini, bahwasanya siapa yang berdosa maka pahala puasa akan hilang. Maka di antara mereka kru tersebut ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukum kami kru televisi yang memberi berita di salah satu televisi swasta yang kami disuruh oleh direksi untuk membuat berita bohong. Ya karena kepentingan duniawi, karena kepentingan politik, karena persaingan apa kayak. Pokoknya ada perintah dari atas untuk membuat berita-berita bohong di bulan Ramadan." Saya juga kaget mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian mereka bertanya, orang itu bertanya, "Ustaz, apakah pahala kami saja yang hilang atau pahala direksi saja yang hilang atau pahala kami juga hilang?" Jadi ya saya bilang semuanya ada kena lah. Direksi yang nyuruh bikin berita bohong, kalian eksekutornya yang membuat berita tersebut juga sama kena ya. Bayangkan membuat berita bohong, disebarkan medsos, banyak orang berbohong. Bagaimana kalau kita berbohong kepada satu orang saja? Kita berbohong kepada satu orang saja, pahala puasa kita hilang. Apalagi kalau kita berbohong kepada ribuan orang yang nonton. Apalagi dalam sebagian tayangan sampai jutaan viewersnya. Ini kan musibah besar. Ini di antara orang yang merugi di bulan Ramadan, ya, merugi di bulan Ramadan. Maka hati-hati dengan maksiatnya. Ya. Maksiat ya ada dua kemungkinan ya. Menghilangkan seluruh pahala puasa. Menghilangkan seluruh pahala puasa. Ini contohnya adalah dusta, kemudian ghibah ya. Ya. Kemudian maksiat yang lainnya mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Wallahu alam ya. Pahala puasa. Jadi maksiat yang kita lakukan cuma dua kemungkinan, menghilangkan seluruh pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Maka waspada di bulan Ramadan ini, terutama yang paling berbahaya adalah bahaya medsos ya. Bahaya medsos. Bahaya medsos, hati-hati ya. Saya ingatkan, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kita tidak ingin sudah susah-susah kita berpuasa ternyata pahalanya berkurang ya. Ya, makanya saya hati-hati para pencinta YouTube, para pencinta Facebook, hati-hati ya. Di dunia Facebook, dunia YouTube banyak seleweran iklan-iklan yang enggak benar, seleweran ya. Kita aja nonton laki-laki saya bisa nonton berita saja. Pembawa beritanya membuka auratnya dengan pakaian yang seksi ya. Kita terkadang anggap biasa, tapi ketika kita nonton 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, maka pahala kita kena roaming ya, hilang sedikit demi sedikit, hilang. Ya kenapa? Karena kita ketika berpuasa, mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa. Ya. Padahal kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka." Kalau kau sedang berpuasa, maka matamu juga puasa, telingamu juga puasa, wa lisanuka, lisanmu juga berpuasa. Ini hati-hati bahaya medsos. Dan perhatikan sini juga hati-hati ghibah. Sama dengan ghibah, penikmat ghibah juga sama dengan pelakunya, pendengar ghibah. Ya, sama dengan pelaku ghibah. Hati-hati. Kalau dia ridha, sama dengan pelaku ghibah. Di dunia medsos, dunia berita, banyak ghibah-ghibah yang tidak layak untuk kita dengar. Nah, kalau kita ternyata enjoy mendengar ghibah-ghibah tersebut, ya bongkar-bongkaran aib ini sama kita enjoy, kita bisa juga pahala kita hilang. Karena sebagaimana para ulama menjelaskan, orang yang mendengarkan ghibah, dia bukan dia yang berghibah, tapi dia ikut dengar dan dia menikmati berita-berita ghibah tersebut,
maka sama dengan pelakunya, ya. Maka waspada ya, kita ya umur kita tidak panjang, jangan sampai kita hari puasa kita sia-sia gara-gara cuma ingin merasakan kenikmatan sesaat, kenikmatan majelis ghibah dengan berita-berita ghibah, ngerumpi keburukan orang lain, ya, terutama ibu-ibu hati-hati, ya. Maka akhirnya puasa kita sia-sia, tidak ada manfaat, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini model orang yang merugi yang pertama. Kemudian orang yang berpuasa namun tidak sempat melakukan ibadah puasa. Inilah model kerugian yang tadi disebutkan, yang diisyaratkan dalam hadis Jabir, ya. Jabir bin Abdullah, ya. Yang tadi kita sebutkan Rasulullah SAW naik di atas mimbar, Rasul mengatakan amin, ya. Kenapa? Dia berpuasa tapi dia malas ibadah, ya. Malas ibadah. Sayang, artinya banyak amalan-amalan yang buat dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan contoh man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa iman dan ihtisab, ya. Iman dan ihtisab. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan, ini yang perlu kita ingatkan, kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, jangan hanya berpuasa sebagai rutinitas harian, tapi harus ada ihtisab. Ihtisab ini yang sangat penting. Ini yang membedakan antara puasa orang yang spesial dengan puasa orang-orang umum, ya. Ihtisab sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, ihtisab yaitu raghbah fi thawab, dia berpuasa karena mengharapkan pahala, thayyibatan nafs, kemudian jiwanya dalam kondisi semangat, ghairu mustathkhilin li siyami, tidak merasa berat dengan puasanya, wala mustatilin li ayami, dan tidak merasa kok panjang sekali sebulan. Ini artinya dia beribadah puasa dengan semangat. Meskipun dia mungkin letih, mungkin harus bekerja, tapi dia semangat karena dia tahu ini pahalanya luar biasa. Saya sering menganalogikan seperti dua orang lelaki, si A dan si B, yang pergi ke masjid, ingin sholat di masjid. Yang satu merasa berat ke masjid karena ini hanyalah kewajiban. Seandainya tidak wajib, saya ingin sholat di rumah misalnya. Dia tidak semangat. Bahkan kalau ada uzur seperti hujan, dia senang tidak ke masjid, senang. Dia asalnya nggak suka ke masjid, capek jalanlah dia. Tapi dia ke masjid, dia sholat di masjid. Beda dengan satunya, dia ke masjid dengan penuh semangat. Yang Rasulullah SAW sebutkan tentang orang seperti ini, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Jadi dia rindu kapan dikumandangkan azan sehingga dia melangkahkan kaki menuju masjid. Yang satunya merasa bahwasanya masjid hanyalah mengganggu kegiatannya, azan mengganggu transaksinya, azan mengganggu rapatnya, tidak seperti yang satunya semangat ke masjid dengan melangkahkan kaki. Demikian pula saya katakan orang berpuasa ada 2 model. Ada yang puasa malas-malasan, ada yang puasa ya ini hanya sekedar kewajiban, ingin melepaskan beban kewajiban. Ada yang dengan semangat. Dia merasa Ramadan ini adalah kesempatan luar biasa, maka dia rajin beribadah, ya. Beda kok. Tidak semua orang ihtisab ketika melaksanakan puasa Ramadan, ya. Kalau orang ihtisab bangunnya semangat, kemudian sahurnya semangat, dia tahu ini ibadah. Meskipun dia menjalankan dengan susah payah, tapi ada semangat luar biasa. Masih orang sholat. Ada orang sholat hanya sekedar ini beban dia lepas. Ada orang sholat dengan semangat. Semangat kelihatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Rasulullah menikmati sholat tersebut. Merasa istirahat, merasa ketenangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam sholat. Ya. Beda orang yang sekedar sholat merasa beban. Kalau seandainya boleh libur sholat, dia ingin libur. Tetapi karena wajib, ya. Beda antara 2 model manusia tersebut. Nah, ini yang saya inginkan. Orang yang berpuasa namun tidak semangat melakukan ibadah, bisa jadi dia merugi. Karena pahalanya sedikit, ya. Pahalanya sedikit,
belum tentu dia mendapatkan ampunan. Karena Nabi mensyaratkan kalau ingin dapat ampunan harus ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab akan diampuni dosa yang telah lalu. Rasulullah juga bersabda, demikian juga berlaku dalam salat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa yang salat malam? Siapa yang salat malam? Ya. Itu salat tarawih. Iman dan ihtisab, iman dan ihtisab. Diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Sekarang sebagaimana salat butuh sebagaimana puasa butuh ihtisab, salat juga butuh ihtisab. Semangat kita pergi ke masjid kalau di salat tarawih. Bukan karena pingin rame-rame saja, bukan karena tradisi meramaikan masjid, bukan, tapi kita ingin diampuni oleh Allah. Kita salat dengan harapan diampuni. Semoga salat saya di malam ini saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semangat salat. Ya. Semangat salat. Makanya kita lihat misalnya 10 hari terakhir terutama di bulan Ramadan, kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, luar biasa orang semangat. Yang sholat sampai 2 jam lebih, kemudian jauh-jauh, kemudian parkir jauh, orang semangat luar biasa ya. Saudara-saudara kita yang misalnya umrah dengan biaya besar, semangat untuk ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, harus ada semangat. Yang kemudian Nabi juga bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini semua contoh amal saleh yang seharusnya seorang melakukannya dengan semangat, dengan semangat. Nah, tentu ada amal-amal saleh yang lainnya yang seorang berusaha untuk memanfaatkan. Ini sekarang musim lagi bagi-bagi pahala, musim lagi obral pahala, ya. Musim obral pahala, maka ada namanya baca Quran, baca sebanyak-banyaknya, ada namanya berbakti sama orang tua, ada namanya sedekah, ya. Ya usahakan kapan lagi dia bertemu dengan bulan seperti ini, ya. Maka semangat, kalau dia punya rezeki segera sedekah. Jangan ragu-ragu. Beda nanti kalau sudah 1 Syawal, sudah lebaran, pahalanya beda. Pahalanya beda. Sudah 2 Syawal, pahalanya beda. Kita sekarang lipat gandakan. Ya kalau kita sedang berdagang bersama Allah, ya. Tijaratan lan tabur. Inilah perdagangan yang tidak ada kerugiannya, perdagangan yang sebanyak kita keluarkan keuntungannya semakin banyak. Entah kita rasakan di dunia, yang jelas di akhirat jelas kita dapatkan, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah itu bersedekah, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Adha'afan katsira, yang sangat berlipat ganda banyak, ya. Jadi kesempatan baca Quran, kesempatan semua amal saleh kalau bisa kita kerjakan, lakukan di bulan Ramadan, ya. Lakukan di bulan Ramadan, terutama tadi baca Al-Quran, kemudian jangan lupa kalau ada waktu iktikaf, kalau kita nggak bisa 10 hari, sehari nggak apa-apa, sehari. Kalau nggak ada 2 hari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa lagi sehari 2 hari, ada 1 malam. Iktikaf semalaman, oke. Kalau nggak bisa ada 1 siang dari subuh sampai maghrib, boleh juga, ya. Kalau bisa 10 hari full, alhamdulillah. Kalau nggak, ya sebisanya. Jadi amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, kerjakan. Seperti man fattara sha'iman, memberi buka puasa. Ya, buka puasa. Di Jakarta mungkin satu paket mungkin 25.000. Tapi kalau kita ke daerah-daerah yang lebih jauh di kampung-kampung bisa 15.000, sudah dapat 1 paket berbuka puasa. Kita bisa kirim ke pondok-pondok, kita bisa kirim ke masjid-masjid di sana. Kita dapat pahala. Orang berpuasa, kita dapat pahala puasa mereka. Jadi antara cara-cara praktis agar kita bisa dapat panen pahala di bulan Ramadan. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi. Apa yang bisa kita lakukan mumpung ini bulan berkah. Makanya Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwad dan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan,
dan di puncak-puncak kedermawanan adalah tatkala di bulan Ramadan. Maka jangan Anda menjadi orang yang merugi, yang Ramadan hanya sekedar kewajiban beban yang ingin dia lepaskan, sementara dia tidak isi dengan ibadah. Ya. Dia tidak isi dengan ibadah. Sayang ya. Ini waktu cuma sebentar, kata Allah, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Bukan setahun penuh. Kita sudah lewati mungkin sekitar 10 hari. Ya. Tidak lama, nanti 10 hari lagi lewat, kemudian selesai. Selesai, maka di sana ada yang orang beruntung, di sana orang yang merugi. Artinya apa? Lagi obral barang dia tidak beli. Sayang. Lagi murah-murah semuanya. Dia tidak beli. Rugi enggak? Rugi. Lagi pahala diobral oleh Allah, dia tidak melaksanakan. Rugi enggak? Rugi. Ya, rugi. Tapi yang ketiga mungkin yang saya sampaikan, orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan adab-adab. Puasa ada adabnya ya. Puasa ada adabnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu siyami ahadikum, ya, fala yarfas wala yaskhab." Ya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang puasa, ya, sedang puasa, jangan berkata-kata kotor. Jangan teriak-teriak. Dalam sebagian riwayat, wala yujadil, jangan debat, jangan berdebat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang mencaci makimu atau qatalahu, ngajak berantem, falyakul inni mar'un shaim, katakanlah aku sedang puasa. Jadi jangan gubris orang, jangan diladeni, ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak berdebat di media sosial, jangan diladeni. Bilang saya sedang berpuasa. Sama juga kalau gitu di rumah, istri ngajak debat, suami ngajak bertengkar, lagi puasa. Bertengkar nanti habis maghrib. Sekarang jangan dulu ya. Lagi puasa harus beradab. Nah, kalau kita tidak beradab, ya tadi akhirnya waktu kita terbuang sia-sia ya. Waktu kita terjebak dengan kegiatan yang akhirnya membuang waktu kita. Apalagi kita akhirnya tadi debat, ribut ya. Makanya kata Jabir bin Abdullah, Jabir berkata, "Idza wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan." Jangan jadikan hari puasamu seperti hari biasa. Hari puasamu seperti hari biasa. Nah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang tidak seperti hari-hari, waktu sangat spesial. Setiap detik yang kita lewati ini memiliki manfaat yang luar biasa, dilipat gandakan. Maka harapan saya dan untuk saya pribadi juga untuk para pemirsa, jangan ada satu detik pun terbuang. Harus ada manfaatnya, entah mau kita ngobrol sama istri kek, untuk bercanda sama anak-anak kek, untuk telepon orang tua kek. Pokoknya jangan ada satu waktu kita buang-buang. Nongkrong melamun jangan ya. Itu namanya tidak beradab dalam puasa. Puasa di antara adab yang penting dalam puasa, jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu. Apalagi kemudian debat, teriak-teriak, bertengkar. Ini mungkin tidak sampai pada derajat dosa mungkin ya. Tapi ini namanya merugi. Dia waktu terbuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya. Ini bentuk kerugian yang lain, buang-buang waktu. Nah, contoh seperti ngabisin waktu, kemudian lihat apa, kayak cerita apa, kayak pergi contoh ngabuburit, nunggu berbuka, pergi ke lapangan lihat orang main layangan atau lihat orang balapan motor. Ya, kalaupun itu tidak ada dosanya, mungkin bisa berdosa melihat aurat wanita terbuka. Kalaupun tidak ada dosanya, buang-buang waktu. Ini orang merugi. Gimana di bulan Ramadan dia buang waktu. Waktu seakan-akan banyak, mau tidak bisa dihabiskan. Sementara orang-orang soleh waktu merasa kekurangan. Dia mau baca Quran enggak. Maunya khatam sekian enggak bisa. Pengen baca terjemahan Quran enggak ada waktu. Di bulan Ramadan ya. Pengen banyak dia mau lakukan, ingin bersedekah enggak ada duit. Pengen ini banyak hal yang dia mau lakukan enggak bisa. Ya. Ini sebagian orang, Masya Allah, waktu di bulan Ramadan banyak banget dia buang-buang. Dia buang-buang. Maka itu di antara bentuk kerugian, menjadikan hari Ramadan seperti hari biasa. Di antara buktinya adalah dengan udah dia di HP ngelihat berita
browsing, lihat satu, berita dua, berita tiga, berita empat, tidak tahu sudah 1 jam. Atau dia bagi-bagi, pagi lihat setengah jam, siang setengah jam, tak tahu 2 jam sehari hilang. Coba itu kalau buat baca Quran. Coba itu kalau buat telepon orang tua. Coba kalau itu buat menyenangkan hati anak istri. Coba kalau itu buat nyambung tali persaudaraan, telepon kawan-kawan yang jauh, menyenangkan hati mereka. Artinya ibadah di bulan Ramadan bukan cuma ibadah mahdhah, bukan cuma baca Quran, salat, ada ibadah lain yang bagaimana interaksi kita dengan sama manusia, kita interaksi dengan cara yang terbaik. Maka maksud saya jangan sampai kita buang-buang waktu. Kurangi gadget, kurangi medsos ya. Nanti ajalah kalau habis Ramadan bolehlah. Sekarang ini udahlah. Enggak perlu. Karena kalau kita sudah buka medsos, tidak luput dari namanya dosa, memandang hal yang haram, mendengar yang haram. Waspada, seorang waspada, jangan sampai dia mengalami kerugian di bulan Ramadan. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 3 model orang yang merugi di bulan Ramadan, yang berpuasa tapi maksiat, yang berpuasa tapi tidak semangat melakukan ibadah, atau yang berpuasa namun bukan melakukan maksiat tapi buang-buang waktu seakan-akan emas yang harusnya didapatkan dia buang-buang, tidak diambil bahkan dia buang-buang, tidak ada manfaatnya dan dia akan merugi pada hari kiamat kelak. Makanya seorang baru merasakan pentingnya waktu, benar-benar dirasakan ketika dia akan meninggal ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya, kata Allah, berinfaklah dengan rezeki yang kami berikan, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah bagaimana kalau kau tunda kematianku sebentar saja. Ajalin qarib, sebentar saja, 1 menit, 2 menit. Fa asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah. 1 menit buat buka ATM banking, kirim kemana bisa. 1 menit saja. Dia menyesal kapan dia merasa pentingnya waktu tersebut ketika mau meninggal. Ketika dia meninggal. Demikian juga orang sudah masuk neraka, mereka berkata, Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Ya, kembalikan aku. Ingin kembalikan meskipun sebentar. Ya. Kita yang mungkin belum merasakan, kita semua belum merasakan momen seperti itu. Sekarang ada waktu kita banyak, jangan kita sia-siakan. Terutama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.